Oke, halo semua. Kembali lagi bersama saya Fide Sinduru. Jadi dalam pertemuan kali ini saya akan membahas materi dari matkul SIA dengan dosen Bapak Hutua Samosir. Nah, jadi dalam video kali ini atau dalam pertemuan kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan materi dari topik 6. Jadi judulnya yaitu sistem pengendalian internal SIA. Jadi kita masuk pada yang pertama, yaitu ancaman atas sistem informasi akuntansi. Jadi dalam topik kali ini kita akan membahas yang namanya ancaman. Jadi dalam sistem pengendalian internal SIA ini ada beberapa ancaman. Ada sekitar 4. Ada 4 ancaman. Jadi yang pertamanya yaitu ancaman yang pertama yang dihadapi perusahaan adalah kehancuran karena bencana alam dan politik, seperti 1. Kebakaran atau panas yang berlebihan, 2. Banjir, gempa bumi, 3. Badai angin dan perang. Nah, itu adalah ancaman yang pertama. Jadi ancaman yang kedua adalah bagi perusahaan adalah kesalahan pada software dan tidak berfungsinya peralatan, seperti 1. Kegagalan hardware. Nah, ini cuma 1, kegagalan hardware. Jadi kita masuk pada ancaman yang ketiga, yaitu bagi perusahaan adalah tindakan yang tidak disengaja, seperti kecelakaan yang disebabkan kecerobohan oleh manusia, kesalahan tidak disengaja karena teledor, kehilangan atau salah meletakkan, kesalahan logika sistem yang tidak memenuhi kebutuhan perusahaan, kesalahan atau terdapat kerusakan pada software, kegagalan sistem operasi, gangguan dan fluktuasi listrik, serta kesalahan pengiriman data yang tidak terdeteksi. Nah, itu ancaman yang ketiga. Jadi sekarang kita masuk pada ancaman yang keempat, yaitu ancaman yang keempat yang dihadapi perusahaan adalah tingkat disengaja, seperti sabotase, penipuan komputer, dan penggelapan. Nah, itu tadi beberapa macam dari ancaman dari sistem pengendalian SIA. Ada 3 macam. Nah, sekarang kita lanjut pada materi yang berikutnya, yaitu pada pembahasan 6.2, yaitu mengapa ancaman-ancaman SIA meningkat. Jadi ini merupakan penyebab kenapa ancaman-ancaman dari SIA ini meningkat. Jadi yang pertama, penyebab peningkatan dari ancaman-ancaman SIA itu merupakan satu, peningkatan jumlah sistem klien atau server memiliki arti bahwa informasi tersedia bagi para pekerja yang tidak baik. Nah, itu yang pertama. Jadi yang kedua, oleh karena LAN dan sistem klien atau server mendistribusikan data ke banyak pengguna, mereka lebih sulit dikendalikan daripada sistem komputer utama yang aman. 3. WAN. Jadi WAN itu kalau nggak salah jaringan yang terbesar ya. Kepanjangannya kalau nggak salah Wide Area Network ya, kalau nggak salah. Jadi WAN ini memberikan pemasok akses ke sistem dan data mereka satu sama lain, yang menimbulkan pelanggan dan dalam hal kerahasiaan. Nah, jadi itu yang menyebabkan mengapa ancaman-ancaman SIA ini meningkat ya. Ada beberapa macam penyebabnya. Jadi kita lanjut pada materi berikutnya, yaitu ini mengenai tinjauan. Jadi ada beberapa tinjauan. Jadi kita bahas tinjauan menyeluruh konsep-konsep pengendalian. Pengendalian internal adalah rencana dan metode bisnis yang digunakan untuk menjaga aset, memberikan informasi akurat dan andal, mendorong dan memperbaiki organisasi, efisiensi organisasi, serta mendorong sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Nah, itu adalah tinjauan dari
pada konsep-konsep pengendalian. Jadi ini tinjauan secara menyeluruh daripada konsep-konsep pengendalian. Dan sekarang kita masuk pada materi berikutnya, yaitu ada yang namanya klasifikasi pengendalian internal. Jadi pada pengendalian khusus yang digunakan dalam sistem pengendalian internal dan pengendalian manajemen mungkin menggunakan 4 kelompok pengendalian internal berikut ini. Jadi ada beberapa kelompok dari klasifikasi pengendalian internal dibagi dalam 4 kelompok dia. Nah, yang pertama yaitu pengendalian untuk pencegahan, untuk pengendalian pemeriksaan dan pengendalian korektif. Itu adalah yang pertama. Jadi yang kedua, pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. 3, pengendalian pengendalian administrasi dan pengendalian akuntansi. Nah, 4, pengendalian input, proses dan output. Nah, itu tadi beberapa pengelompokan dari klasifikasi pengendalian internal. Jadi selain ada pengelompokan dari pengendalian internal ini, ada 5 komponen yang merupakan model pengendalian internal atau internal koso yang saling berhubungan. Nah, ini adalah yang pertama, yaitu 1, lingkungan pengendalian, 2, pengendalian aktivitas, 3, penilaian risiko, 4, informasi dan komunikasi, 5, pengawasan atau pemantauan. Nah, jadi itu adalah 5 komponen dari model pengendalian internal koso. Jadi ada 5 ya. Yang pertama tadi lingkungan, dan yang kedua pengendalian aktivitas, yang ketiga penilaian risiko, yang keempat informasi dan komunikasi, dan 5 adalah pengawasan atau pemantauan. Nah, sekarang kita masuk pada materi berikutnya, yaitu lingkungan dan aktivitas pengendalian. Jadi lingkungan dan aktivitas pengendalian. Jadi ini artinya lingkungan dan aktivitas pengendalian. Artinya ini di mana dia beraktivitas ya, lingkungannya di mana aja gitu maksudnya. Jadi lingkungan pengendalian ini terdiri dari beberapa faktor-faktor. Di sini dikatakan ada beberapa 7 faktor dari lingkungan pengendalian. Jadi yang pertama yaitu komitmen atas integritas dan nilai-nilai etika. Itu yang pertama. Yang kedua, filosofi pihak manajemen dan gaya beroperasi. Yang ketiga, struktur organisasional. Yang keempat, badan audit dewan komisaris. Yang kelima, pengaruh-pengaruh eksternal. Yang keenam, kebijakan dan praktik-praktik dalam sumber daya manusia. Ketujuh, metode untuk memberikan wewenang dan tanggung jawab. Nah, jadi itu lingkungan pengendalian yang terdiri dari beberapa faktor-faktor. Jadi ada 7 faktor-faktornya tadi. Jadi pada prosedur pengendalian juga ada termasuk dalam suatu dari kelima kategori berikut ini. Nah, yang pertama, otorisasi transaksi dan kegiatan yang mencukupi. 2, pemisahan tugas. 3, desain dan penggunaan dokumen serta catatan yang mencukupi. 4, penjaga aset dan catatan yang mencukupi. 5, pemeriksaan atas kinerja. Nah, itu tadi klasifikasi daripada pengendalian internal. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang berikutnya, yaitu ada di sini yang namanya ringkasan materi sistem pengendalian internal. Jadi kalau kita ringkasan, jadi artinya dipersingkat
dipersingkat ya maksudnya. Jadi pada sistem pengendalian intern sesuai suatu perencanaan yang meliputi struktur organisasi dalam semua metode yang dikoordinasikan dalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran akuntansi, mendorong efisiensi, dan membantu mendukung kebijakan manajemen yang telah ditetapkan. Nah, dari definisi di atas dapat kita lihat bahwa tujuan pengendalian intern. Jadi ini ada tujuan pengendalian intern di bawah. Jadi tujuannya ini ada 4. Itu yang pertama menjaga kekayaan organisasi. Dan yang kedua memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi. 3 mendorong efisiensi. 4 mendorong kebijakan manajemen yang dipatuhinya. Nah, dilihat dari tujuan di atas atau dilihat dari tujuan tersebut, maka sistem pengendalian intern dapat dibagi menjadi 2, yaitu ini adalah pembagian daripada sistem pengendalian intern ya, yaitu pengendalian interakuntansi atau preventive controls dan pengendalian interadministratif atau feedback controls. Nah, itu pembagian daripada pengendalian intern. Nah, pada pengendalian administratif dibuat untuk mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen atau dikerjakan setelah pengendalian akuntansi. Contohnya yaitu pemeriksaan laporan untuk menemukan penyimpangan yang ada untuk kemudian diambil tindakan. Nah, jadi di bawahnya ada elemen pengendalian internal. Jadi elemennya ini terdiri dari 3, yaitu lingkungan pengendalian, sistem akuntansi, dan prosedur pengendalian. Dan di bawah ini ada berbagai macam penjelasannya. Penjelasannya yaitu satu, yang pertama tadi lingkungan pengendalian. Jadi lingkungan pengendalian merupakan suatu organisasi pada berbagai macam faktor yang secara bersamaan mempengaruhi kebijakan dan prosedur pengendalian. Jadi itulah penjelasannya tadi ya. Penjelasannya jadi dijabarkan di bawah ini. Panjang sekali penjelasannya. Jadi itu adalah ringkasan tadi, ringkasan daripada atau merupakan lingkungan daripada aktivitas pengendalian. Nah, kalau kita lihat di bawah ini ada yang namanya pengendalian terhadap fasilitas pengolahan data. Jadi pada pengendalian fasilitas pengolahan data ini ada meliputi 4 bidang. Nah, jadi yang pertama ada operasi konversi data, yang kedua operasi komputer, yang ketiga perpustakaan, dan yang keempat di sini ada fungsi pengendalian. Jadi kegiatan dari konversi data ini terdiri dari pengubahan dan data dari dokumen sumber ke dalam bentuk yang dapat dibaca komputer baik dengan metode batch maupun pemrosesan online. Nah, pada pengendalian terhadap operasi komputer meliputi juga akses daripada ruangan komputer yang terbatas, pembuatan instruksi yang menjelaskan mengenai perubahan data dokumen, sumber jadi formulir yang dapat dibaca mesin, kata sandi yang digunakan untuk pengguna komputer. Nah, jadi pada pengendalian terhadap arsip data dan program yang disimpan harus dilakukan oleh karyawan perpustakaan dalam tempat yang terlindung dengan baik, meliputi prosedur dalam penyimpanan, penjagaan keamanan fisik terhadap arsip komputer, prosedur pembuatan cadangan, pengendalian terhadap penggunaan arsip, dan disimpan dalam perpustakaan. Nah, sekian dulu penjelasan dari topik 6. Jadi kita sambung pada penjelasan topik 7 pada minggu yang akan datang. Jadi sekian dari saya ucapkan banyak terima kasih.